hangat. Ada Bapak Muhammad Rizal, apakah sudah hadir, Pak? Oke, Hadir, selamat malam Mbak Deriska. selamat malam, Pak. Gimana, Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Semoga sehat-sehat juga. Ya, Alhamdulillah sehat juga. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan untuk sharing-sharing insight nih kepada kita semua, khususnya kepada pekerja Direktorat Untirta terkait kesehatan gizi dan pekerja. Oke, baik. Mohon izin Bapak untuk pemaparan materi akan disampaikan selama 45 menit ya Pak ya. Kemudian nanti akan Baik, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Apakah sudah siap Pak? siap. Oke, siap. Terima Dipersilakan kasih. kepada Pak Rizal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Deriska sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Rektor Untirta, kemudian juga para jajaran dosen, tenaga pendidik, sivitas akademik dari Untirta, kemudian yang saya hormati juga Bapak Farudin Perdana ya, selaku teman saya di ISNA gitu. Kita sama-sama di ISNA dan kita kenal di ISNA. Kita sempat ketemu beberapa kali dan semoga kedepannya bisa berkolaborasi ya, baik dari segi riset, project atau apapun itu dengan teman-teman Untirta. Yang saya hormati juga rekan-rekan mahasiswa dan para partisipan yang hadir pada malam hari ini. Oke, baik. Izinkan saya untuk sharing berbagi ya dengan teman-teman dari eh, Untirta gitu terkait dengan kemarin diminta untuk berbagi tentang turun berat badan yang aman, tentang defisit kalori dan diet di luar rumah. Kita tidak akan membahas terlalu akademik ya, kita akan bahas yang aplikatif-aplikatif gitu. Semoga nanti bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Deriska tadi sudah diperkenalkan. Kita langsung masuk ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya pengen tanya ke teman-teman, silahkan Bapak Ibu semuanya tulis di kolom komen gitu kan ya. Kalau misalkan hanya boleh memilih dari dua aspek dari tiga yang ada di layar, enak, sehat, dan murah, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana gitu, dan rela meninggalkan yang mana gitu kan. Apakah yang enak dan sehat tapi harganya mahal gitu? Apakah yang enak dan murah, yang penting enak dan murah tapi sehat masalah belakangan gitu kan? Atau mungkin sehat dan murah, masalah enak itu rasa itu bisa nantilah kompromi gitu. Enak dan sehat. Oke, berarti harganya mahal nggak apa-apa ya. Sehat dan murah, berarti nggak terlalu enak nggak apa-apa. Enak dan sehat, berarti mahal nggak apa-apa. Sehat, murah. Oke, jadi terima kasih sudah dijawab ya. Kalau ada yang jawab boleh. Belinya sedikit aja ya. Yang penting cukup untuk satu orang gitu kan ya. Kalau misalkan masih single gitu cukup satu orang. Tapi kalau misalkan nanti diakumulasi oleh keluarga, misalkan satu keluarga 4 orang, jadinya juga lumayan juga. Eh, jadi ada aplikasi aplikatif perhitungan gitu kan ya. Mungkin ini belum ada studinya, tapi berdasarkan pengalaman dan cerita orang-orang, kalau misalkan hanya 2 orang di anggota keluarga, itu eh, antara harga makanan beli jadi di resto atau di warung gitu kan, dengan masak sendiri itu bedanya nggak terlalu jauh ya. Dari segi waktunya juga lebih cepat kita beli sendiri, tapi dari segi harga tidak berbeda jauh antara masak dan membeli gitu. Tapi kalau misalkan sudah 3 anggota keluarga atau lebih, itu biasanya masak sendiri itu lebih terjangkau harganya dibandingkan beli. Nanti Bapak Ibu coba coba dicoba gitu kan di rumah, terus silakan dibandingkan kira-kira benar nggak seperti itu. Itu katanya orang-orang seperti itu. Jadi kalau masih 1 orang, 2 orang beli dan masak sendiri itu tidak ada beda yang terlalu jauh. Justru beli itu bisa jadi salah satu cara agar bisa lebih hemat waktu. Misalkan beli lauknya tapi nasinya dimasak sendiri di rumah seperti itu. Oke, ya jadi balik lagi ke materi ya, sehat dan murah dan seterusnya. Ini preferensi. Tapi teman-teman sekalian, ini ada di Twitter gitu ya. Saya kutip dari Twitter. Jadi kalau misalkan enak dan murah, mungkin nggak sehat. Jadinya kelebihan kalori gitu kan. Minyaknya kita nggak tahu seberapa gitu kan ya. Nggak tahu yang dimasukin gulanya seberapa banyak, garamnya seberapa banyak seperti itu. Kalau sehat dan murah, mungkin trade off-nya katanya orang-orang makanannya jadi nggak terlalu enak ya, hambar gitu. Misalkan makan makanan rebus gitu-gitu mungkin ya. Kalau misalkan sebaliknya enak dan murah mungkin, sorry, sehat dan enak mungkin nggak akan murah gitu kan. Misalkan catering diet gitu kan, atau beli catering diet itu sekarang harganya bervariasi ya. Ada yang mungkin 30.000 ke atas, ada yang 70.000 satu porsinya gitu. Jadi ini
kata orang-orang seperti ini. Padahal sebenarnya kita itu bisa gitu loh membeli atau mengonsumsi makanan yang enak, sehat dan murah gitu kan ya. Trade off-nya adalah ya harus kita olah sendiri gitu kan ya. Harus kita yang mengolah sendiri, kita tahu bahannya di dalamnya apa, harganya juga bisa kita kontrol gitu kan. Kita beli di pasar tradisional. Cuma trade off-nya adalah kita harus punya usaha yang lebih gitu kan ya. Kita harus meluangkan waktu yang lebih untuk mengolah makanannya. Kita masak sendiri lah, istilah seperti itu. Oke, baik. Jadi kita lanjut. Apa yang teman-teman dengar atau bayangin kalau misalkan dengar kata diet? Mungkin boleh dijawab, tapi sambil lanjut ya karena waktunya terbatas. Jadi orang-orang itu menganggap bahwa diet itu adalah turun berat badan gitu kan ya. Orang-orang bilang bahwa ketika kita lu lagi diet, kenapa masih makan nasi gitu kan? Seolah-olah diet itu nggak boleh makan nasi gitu kan. Kemudian diet itu orang sering menganggap diet itu adalah hal yang menyiksa gitu kan ya. Harus merasa lapar terus-menerus, harus kemudian menahan nggak boleh makan ini itu gitu kan. Hanya boleh makan yang sehat-sehat gitu-gitu kan. Diet berarti nggak boleh makan enak. Diet harus ikut tren. Misalkan, oh kemarin ada tren diet keto gitu kan. Ada diet detox gitu kan. Ada diet carnivore ya. Yang semuanya itu viral di sosial media gitu-gitu. Dan yang terakhir di mata orang lain itu diet itu pengennya pokoknya keberhasilan diet. Faktor keberhasilan diet itu adalah hasilnya turun berat badan secepat-cepatnya dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya seperti itu ya. Jadi orang mindset diet orang lain itu banyak yang menganggap bahwa diet itu harus cepat kurus dalam hitungan hari atau minggu gitu kan. Hasilnya cepat. Padahal diet itu adalah bagaimana kita mengatur pola makan kita gitu kan ya. Yang teratur dan seimbang bukan cuma sekedar menahan diri dari lapar gitu kan, harus lapar seharian. Kemudian diet itu harus tetap bisa makan enak. Jadi kuncinya ada di porsi dan frekuensi. Kalau kata eh, orang-orang yang apa ya, misalkan ahli gizi atau mungkin para ilmuwan di bidang gizi yang sudah meneliti tentang diet selama bertahun-tahun, itu dia bilang bahwa diet yang berhasil atau diet yang justru malah sukses itu adalah ketika kita tidak sedang merasa lagi diet gitu. Jadi kalau kita diet tapi kita sedang merasa diet, nah itu berarti dietnya belum sempurna, belum paripurna gitu kan ya. Karena ketika kita sedang merasa lagi diet, biasanya mindset kita akan, oh aduh, aku nggak boleh makan nasi, aku lagi diet dan tersiksa gitu. Tapi kalau kita diet tapi nggak ngerasa lagi diet, itu berarti kita enjoy, kita menikmati proses dietnya ya, sehingga kita nggak kerasa kalau lagi diet. Nah nanti ada cara-caranya di belakang gitu kan ya. Diet itu bukan tren, tapi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya. Jadi ada diet keto, ada diet karnivor, ada diet vegan, segala macam yang ada di sosial media. Itu tren yang nggak semuanya harus kita ikuti hanya demi untuk turun berat badan ya. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita gitu kan, preferensi makan kita gitu kan ya. Dan kondisi medis dan seterusnya dari tubuh kita. Bukan kita yang harus ngikutin atau bukan kita yang harus menyesuaikan dengan diet yang ada, tapi diet atau pola makanlah yang harus menyesuaikan dengan kondisi diri kita gitu. Jangan sampai kebalik gitu kan. Banyak orang yang ikut diet keto, ikut diet vegan, gimana sih protokolnya gitu, harus makan ini bla bla bla. Padahal sebenarnya dia nggak cocok gitu kan. Atau dia sebenarnya nggak suka, dia merasa tersiksa, atau dia kemudian kondisi medisnya sebenarnya tidak boleh untuk makan makanan tertentu dan harus makan tertentu. Jadi harus disesuaikan. Dan hasil diet sejati atau yang paripurna adalah harusnya jangka panjang ya, bukan instan, bukan sekedar turun berat badan, habis turun berat badan ya udah dietnya balik lagi ke yang awal, yang semula gitu kan ya. Sehingga ya sudah akhirnya jadinya balik lagi ke berat badan semua gitu. Jadi diet itu bukan hukuman tapi investasi kesehatan. Nah, kalau diet-diet yang ngetren tadi, yang apa namanya diet keto, diet vegan segala macam, ada diet Yakult dulu di TikTok sempat viral sehari minum 20 butir 20 botol Yakult gitu kan ya. Karena katanya kalau minum itu jadinya diare, turun berat badan. Ya bener sih turun berat badan, tapi kan diare gitu kan. Atau diet kentang sehari cuma makan kentang gitu kan. Atau diet IU gitu kan, diet yang artis Korea yang sehari cuma makan seuprit akhirnya turun berat badan. Itu namanya biasanya kalau diet-diet yang tren namanya itu fat diet gitu kan ya. Jadi di mana diet yang ngetren ya, yang biasanya itu menjanjikan hasil-hasil yang instan gitu. Nah, fat diet itu bisa sangat berdampak negatif bagi tubuh kita gitu kan. Karena dia itu tidak cukup secara gizi, kemudian juga dia itu hanya iming-imingnya itu hanya
perubahan berat badan yang sangat singkat gitu kan ya, dengan cepat gitu kan. Kemudian dia nggak sustainable gitu kan ya, karena kalau sudah turun berat badan 10 kilo, ya udah, akhirnya nggak melakukan diet itu lagi gitu kan. Berarti kan nggak sustainable. Kemudian dia akan berdampak negatif kepada penyakit-penyakit kronis ya. Kemudian juga tidak ada bukti ilmiahnya gitu kan ya. Tidak tidak berdasarkan bukti ilmiah gitu kan ya. Jadi orang nyoba-nyoba turun berat badan, oh aku berhasil gitu. Terus dia posting di sosial media, akhirnya banyak yang ikut, tapi tidak mempertimbangkan kesehatan jangka panjang. Turun berat badan secara cepat, kadang-kadang seringkali tidak disertai dengan olahraga atau aktivitas fisik, dan biasanya menghindari makanan-makanan, jenis makanan tertentu gitu. Oh, diet karnivor gitu misalkan, nggak boleh makan bla 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 gitu kan. Diet DEBM, nggak boleh makan ABCD gitu-gitu dan seterusnya. Jadi fokusnya itu bukan bagaimana agar tubuh kita itu tercukupi zat gizinya gitu kan ya, dengan makan berbagai macam makanan, tapi fokusnya adalah untuk menghindari makanan-makanan tertentu dan hanya boleh makan makanan tertentu. Itu yang harus dihindari. Nah, ini contoh-contohnya ya. Misalkan suka ada iklan gitu kan ya. Langsing 1 minggu turun 10 kilo anti gagal. Turun 10 kilo dalam seminggu tanpa olahraga, tanpa atur pola makan, kemudian tanpa harus stres ya, sudah BPOM dipakai banyak artis. Nggak tahu di sekarang masih ada nggak kayak gini-gini di sosial media ya. Sekarang mungkin mereka marketingnya sudah mulai agak canggih gitu, nggak pakai banner-banner kayak gini, tapi pakai storytelling gitu kan. Jadi ada testimoni orang gitu kan, a day in my life, dietnya apa aja, bla bla bla, terus dimasukin produk-produk seperti ini. Mungkin sekarang lebih soft gitu kan, nggak terlalu hard selling seperti ini, tapi intinya sama gitu kan, mempromosikan eh, apa ya, cara-cara cepat untuk turun berat badan. Nah, kalau misalkan ada hal-hal seperti ini justru malah yang harus dihindari. Ini beberapa kesalahan umum saat diet. Yang pertama, tidak kontrol dan tracking makanan yang konsumsi. Kalau kita ngomongin tentang defisit kalori, itu berarti ada dua cara gitu kan ya. Dengan cara menghitung kalori, dan yang kedua dengan cara tidak perlu menghitung kalori. Kalau Bapak Ibu maunya yang lebih detail, mau lebih teliti gitu kan ya, maka bisa datang ke ahli gizi agar bisa dihitungkan kebutuhan kalorinya berapa dan harus makan seberapa, agar bisa di tracking kalorinya gitu kan, harus kalori balance. Atau pakai aplikasi seperti MyFitnessPal, Fat Secret. Jadi kita masukkan data kita di situ, berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, aktivitas, dimasukkan semua. Kemudian setiap kali kita makan, kita input di situ gitu kan. Beratnya berapa, nanti dia langsung keluar jumlah kalorinya. Kira-kira seperti itu kalau misalkan tracking kalori. Tapi nanti di sini saya jelaskan lebih ke yang tidak tracking kalori ya, biar lebih gampang aplikasinya gitu kan, dibandingkan harus ribet-ribet menghitung kalori. Tapi kalau mau detail nanti bisa tanya ke Pak Fahrudin ya, sebagai apa, konsultasi gizi gitu, lebih detail. Kemudian kesalahan umum lain, terlalu banyak atau terlalu sedikit protein. Masalah di Indonesia itu kebanyakan bukan terlalu banyak protein, tapi terlalu sedikit protein. Kita makan nasinya satu gunung gitu kan, kemudian lauknya mungkin tempenya satu potong, ya, kemudian sayur, atau mungkin ayamnya juga satu potong, tapi satu potongnya yang kecil gitu kan. Itu proteinnya terlalu sedikit gitu kan. Kemudian cemilan-cemilan kita juga banyak sekali yang tinggi karbo, tinggi gula, tinggi lemak gitu kan. Gorengan, kue-kue gitu kan. Kemudian bakwan, apa segala macam, semuanya karbo, tapi proteinnya sedikit. Gitu. Kesalahan yang lain, rendah asupan serat ya. Sayur, buah-buahan kita itu konsumsinya masih kurang ya. Berdasarkan data dari Kemenkes, Riskesdas, itu 96% orang Indonesia kurang sayur, kurang serat ya, kurang buah. Padahal sebaiknya rekomendasinya adalah minimal 3 sampai 5 porsi sayur per hari ya, dan 2 sampai 3 porsi buah-buahan sehari. Nah, coba kita kemudian refleksi ya, saya sendiri gitu kan. Kira-kira sehari kita itu makan sayur berapa porsi? Dan satu porsinya itu 100 gram gitu kan ya. 100 gram itu sekitar satu kepal gitu kan, satu kepal tangan kita. Jadi kalau misalkan pagi makan bubur ayam gitu kan. Sayurnya apa? Sayurnya mungkin yang ijo-ijo di atas doang sedikit, atau mungkin soto atau mie ayam. Mie ayam sawinya juga cuma seuprit gitu kan ya. Padahal kita butuhnya satu mangkok sendiri gitu kan, sayur gitu kan. 100 gram per satu porsinya. Belum lagi siang malam gitu kan ya, apalagi nasi goreng segala macam. Kemudian list kesalahan umum lain saat diet, mungkin makan terlalu sering meski tidak lapar. Nah, ini kontroversial ya. Ada yang intermittent fasting, itu boleh banget. Ada yang harus makan 6 kali sehari, ada yang makan 3 kali sehari, itu boleh banget gitu kan. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman.
Kemudian latihan yang berulang-ulang dengan pola yang sama, olahraga gitu kan. Kalau misalkan kita sudah mulai olahraga, apalagi misalkan olahraganya angkat beban, harus ada variasi gitu kan ya. Dari segi bebannya, dari segi repetisinya, dari segi setnya, dari segi mungkin jumlah istirahatnya, atau kalau lari juga seperti itu ya. Lari kalau biasanya memang awal-awal itu masih belum terbiasa, mungkin 1 kilo sudah berat gitu kan. Tapi semakin lama nggak mungkin dong 1 kilo doang setiap harinya gitu kan. Tubuh akan sudah beradaptasi dan sudah menyesuaikan diri sehingga 1 kilo jadi enteng gitu kan. Harus ditingkatkan lagi agar kemudian tubuh itu bisa berprogres. Latihan yang tepat, diet yang salah. Ada yang bilang aku mau nge-gym, aku mau olahraga biar bisa makan enak gitu kan ya. Ya balik lagi kalorinya gitu kan kalau nggak diatur. Jadi tetap harus olahraganya bagus, pola makannya juga harus diatur. Dua-duanya itu harus berjalan secara bersamaan biar tidak agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Tidak mindful eating ya, makan secara sadar gitu kan ya. Jadi tipsnya adalah makan itu harus penuh perhatian dengan makanannya gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita makan dengan mindful, kita benar-benar merasakan dengan lidah, kemudian mencium aromanya, melihat dengan mata gitu kan, makanan yang kita makan gitu kan ya. Itu akan cepat mengeluarkan, otak kita akan lebih cepat mengeluarkan sinyal kenyang gitu kan, hormon hormon leptin gitu namanya. Hormon leptin itu hormon kenyang. Hormon leptinnya akan cepat keluar gitu kan ketika kita benar-benar hadir dalam proses memakan makanan itu. Dibandingkan kita mungkin makan dengan nonton TV, makan dengan ngobrol, makan dengan nonton bola gitu kan ya yang laki-laki. Kalau misalkan nonton makan dengan nonton bola itu bisa kacang stoples tuh bisa tiba-tiba habis tanpa sadar gitu kan. Karena makanya nggak mindful ya. Sehingga kemudian otak kita sinyal kenyangnya datangnya delay gitu kan. Udah habis baru, oh kok tiba-tiba habis gitu nggak sadar. Ya karena otaknya belum mengeluarkan sinyal kenyang gitu kan. Jadi kalau makan fokus ke makanan, benar-benar fokus, tidak disambi dengan nonton, tidak disambi dengan mungkin HP-an dan seterusnya. Itu akan lebih cepat kita terasa kenyang. Konsumsi minuman tinggi kalori ya. Jadi kita tidak sadar itu seringkali minum minuman tinggi kalori ya. Minuman bergula gitu kan. Pagi hari makan minumnya teh manis 2 sendok. Siang hari ngantuk ya minumnya kopi gitu kan ya. Manis lagi. Sorenya beli boba gitu kan. Malamnya mungkin beli apa? Kopi lagi dengan creamer dan seterusnya. Itu nggak ngenyangin tapi kalorinya sangat tinggi gitu kan. Sehingga harus bisa mulai lebih lebih aware ya, lebih apa istilahnya, lebih sadar bahwa minuman kita itu harus mulai diatur gitu kan ya. Jangan sering-sering kali atau melulu sehari penuh itu semuanya adalah minum-minuman manis yang tinggi kalori. Karena dia nggak ngenyangin tapi kalorinya tinggi. Kurang tidur, tidak terhidrasi dengan baik selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong tentang defisit kalori dan diet yang fat diet tadi, ini beberapa contoh fat diet ya, diet Ayu gitu kan, ada lagi water fasting lah segala macam. Semua diet itu kenapa sih bisa turun berat badan ya? Kan ada orang bilang, oh kemarin coba deh intermittent fasting, aku berhasil turun 10 kilo dengan intermittent fasting. Orang lain bilang, oh kemarin aku nyoba DEBM, tapi aku turun kok gitu kan. Oh aku kemarin nyoba misalkan diet carnivore, aku turun berat badan dan seterusnya. Semua diet itu bisa berhasil ya. Ini berdasarkan penelitian ya, bukan berdasarkan saya gitu kan ya. Ada penelitian yang meneliti semua jenis diet gitu kan ya di dunia ini ya. Kemudian disimpulkan apa sih faktor keberhasilan diet gitu kan. Yang paling pertama ada 3 faktornya ya. Ada 3 faktor keberhasilan diet. Yang paling pertama dan utama adalah jumlahnya atau kuantitasnya. Semua diet itu bisa berhasil kalau misalkan terjadi yang namanya defisit kalori ya, defisit kalori ya. Mau itu diet keto, diet intermittent fasting, low fat, paleo segala macam itu hanya akan berhasil dan hanya akan berhasil jika dia dalam kondisi defisit kalori. Jadi defisit kalori itu tujuannya ya. Ibaratkan dari teman-teman dari Untirta gitu kan ya, dari Banten mau menuju ke Jakarta. Jakarta adalah tujuannya gitu kan ya. Tapi cara untuk mencapai Jakartanya itu bisa banyak gitu kan ya. Bisa ada yang naik motor, ada naik mobil, mungkin ada yang jalan kaki gitu, ada yang naik pesawat, ada yang ngesot. Itu semua caranya. Tapi tujuannya tetap adalah gimana kita nyampe ke Jakarta gitu kan ya. Nah, sama halnya dengan kalau mau turun berat badan, tujuannya adalah bagaimana kita bisa defisit kalori ya. Nah, caranya bisa banyak gitu kan ya. Bisa dengan diet keto, bisa dengan intermittent fasting, bisa dengan diet ayu segala macam itu adalah cara ya. Jadi kita harus bisa bedakan antara cara dan tujuan gitu kan ya. Tujuannya defisit kalori, caranya bisa banyak.
Nah, cara ini yang kemudian perlu kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita gitu kan ya. Referensi kita gitu kan. Jangan sampai kita ikut-ikutan diet segala macam tapi sebenarnya tidak tahu gitu kan ya. Sebenarnya ini apa sih fungsinya gitu kan untuk turun berat badan gitu kan. Ternyata itu hanya cara gitu. Oh, ternyata ada loh cara lain yang saya bisa lebih enjoy, bisa lebih nyaman untuk mencapai defisit kalori. Nggak harus melakukan diet A, B, C, D, tapi saya bisa melakukan diet E gitu kan ya, yang saya rasa lebih nyaman gitu. Nah, sedikit tentang defisit kalori. Intinya adalah bagaimana caranya agar ini yang sini ya, kalau misalkan defisit kalori ya. Bagaimana caranya agar energi yang masuk itu dari makanan itu bisa lebih sedikit gitu kan ya, daripada energi yang keluar untuk aktivitas sehari-hari. Maka kekurangan energi itu akan diambil dari lemak ya. Sedangkan kalau misalkan energi masuk dari makanan itu lebih banyak gitu kan daripada yang dikeluarkan, kita mager gitu kan ya. Maka energi masuk sisanya yang nggak dikeluarkan itu akan disimpan jadi lemak. Begitu ya. Jadi saya suka mengilustrasikan dengan pemasukan dan pengeluaran bulanan gitu kan ya. Kalau pemasukannya lebih banyak daripada pengeluaran, ya pemasukannya misalkan 50 juta gitu kan, pengeluarannya sebulan cuma 5 juta, maka kelebihannya akan kita tabung gitu kan. Sehingga akun rekening bank kita akan semakin lama semakin gendut gitu kan ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan pemasukan kita mungkin misalkan cuma 100.000 per bulan, tapi kita pengeluarannya apa namanya 10 juta, maka mungkin kalau kita punya tabungan, maka tabungan itu akan terkuras sehingga rekening bank kita akan kurus. Seperti itu singkatnya. Nah, cuma masalahnya gitu kan. Oh, berarti kalau misalkan kayak gitu, saya boleh dong makan sesedikit mungkin setiap hari biar berat badannya turun lebih cepat. Gitu kan pastikan pikirannya kan. Nah, ternyata tidak semudah itu Ferguso gitu kan ya. Karena ya, ini saya ibaratkan juga pengeluaran sehari-hari gitu kan, kebutuhan harian. Ada beberapa pos pengeluaran yang kita itu sebenarnya tidak boleh otak-atik gitu kan. Kalau misalkan kita otak-atik pos pengeluaran itu, maka akan terjadi gonjang-ganjing dalam dalam kehidupan kita gitu kan ya. Misalkan apa? Kalau misalkan di sini kira-kira mungkin adalah makanan minuman ya. Ini mungkin tidak bisa diutak-atik. Paling minimal makanan dan minuman sehemat-hematnya saya sebulan itu keluar 500.000 misalkan. Kalau di bawah 500.000, wah itu udah nggak bisa tuh anak jadi nggak bisa makan makanan bergizi dan seterusnya. Cicilan rumah dan cicilan kendaraan mungkin gitu kan ya. Karena kalau cicilan rumah nggak dibayar, itu rumah akan disita gitu kan ya. Karena masih KPR misalkan. Sedangkan yang bisa di otak-atik masih bisa diotak-atik mungkin pendidikan anak gitu kan ya. Anaknya sekolahnya daripada mungkin di swasta mungkin di negeri aja bisa dikurangi pengeluarannya gitu kan. Mungkin pakaian juga ya setahun sekali aja deh nggak perlu setiap bulan gitu kan. Kemudian mungkin investasi tabungan juga bisa diotak-atik kayak gitu ya. Jadi ada beberapa pos yang memang kita tidak bisa otak-atik lagi karena udah benar-benar mentok dan harus dibayar. Nah, sama juga dengan tubuh kita gitu kan ya. Bukan berarti kalau prinsipnya defisit kalori, kita itu bisa dengan seenaknya makan sesedikit mungkin setiap hari biar turunnya lebih cepat. Itu nggak bisa. Karena ada yang namanya, ada pos-posnya juga gitu kan. Ada pos basal metabolic rate, ada pos thermogenesis, ada pos activity, aktivitas fisik. Nah, pengeluaran yang untuk basal metabolic rate inilah yang tidak boleh diotak-atik, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau diotak-atik, maka badan kita jadi cepat rusak, ya. Inti sederhananya gitu. Karena apa? Basal metabolic rate ini adalah energi yang dikeluarkan oleh tubuh kita untuk menjalankan fungsinya dengan normal gitu. Misalkan untuk jantung kita bernafas, untuk kemudian jantung kita berdetak, sorry ya, jantung kita berdetak, paru-paru kita bernafas, organ-organ ginjal kita itu juga bekerja. Semua itu juga butuh makan, butuh energi gitu kan. Dan energi itu didapatkan dari makanan. Maka basal metabolic rate ini tidak boleh diotak-atik. Yang artinya kita tidak boleh makan di bawah BMR setiap hari secara terus-menerus. Karena kalau seperti itu, fungsi tubuh kita jadi terganggu. Berapa angkanya? Itu biasanya rata-rata 1.100 sampai 1.200. Jadi kita tidak boleh makan di bawah 1.100 atau 1.200. Apa yang terjadi kalau misalkan kita makan di bawah itu? Maka banyak dampak yang akan terjadi ya. Bisa dilihat dari slide ini banyak sekali. Misalkan kerja hormon jadi terganggu, metabolisme turun, rambut jadi rontok, kemudian tubuh cepat capek, ya sistem imun lemah jadi mudah sakit, jangka panjangnya tulang keropos, kalau perempuan mungkin siklus menstruasinya jadi tidak lancar gitu kan ya, sembelit, gangguan mental, seterusnya dan seterusnya. Jadi
sangat banyak sekali dampak-dampak ketika kita makannya terlalu sedikit. Ya. Nah, ini sedikit saja weight loss dan fat loss. Jadi fokusnya jangan hanya turun berat badan, jangan hanya tentang turun berat badan, tapi bagaimana kita itu bisa turun berat badan, tapi juga sehat gitu kan ya. Tidak hanya cepet-cepetan turun berat badan, tapi bagaimana kita tetap bisa bugar, kita tetap bisa sehat, berenergi, produktif dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Maka kita harusnya adalah fat loss, bukan hanya berat badan. Apa itu fat loss? Jadi kalau turun berat badan itu harusnya fokusnya bukan hanya berat badan secara keseluruhan, karena tubuh kita itu tidak 100% terdiri dari lemak gitu kan ya. Ada tulang, ada kemudian organ tubuh, ada kemudian otot, ada lemak, ada air. Yang mana semuanya itu punya beratnya masing-masing gitu kan. Nah, fokus kita untuk weight loss atau turun berat badan itu kan sebenarnya adalah bagaimana cara kita untuk mengurangi massa lemak gitu kan. Nggak mungkin kan tulang kita yang dikurangin gitu, nggak bisa gitu kan. Organ kita diambil satu biar berat badannya turun juga nggak mungkin gitu kan ya. Air kalau turun terlalu banyak jadinya dehidrasi, otot juga kalau turun jadi tubuh kita tidak berfungsi dengan normal gitu kan, apalagi nanti masa tua gitu kan ya. Maka yang salah satu cara, satu-satunya cara yang memungkinkan untuk turun berat badan secara sehat adalah bagaimana kita mengurangi lemak kita gitu kan. Makanya namanya fat loss bukan weight loss seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar bisa fat loss daripada weight loss? Ya caranya atur pola makan dan atur pola gerak gitu kan ya. Pola makannya diatur secara perlahan, jangan sampai di bawah BMR. Kemudian pola geraknya ada di materi yang lain, mungkin tidak akan saya masukkan di sini. Nah, ini cara-cara untuk tidak menghitung kalori. Tadi saya sebutkan di awal ada dua cara, cara defisit kalori dengan menghitung kalori. Yang kedua adalah cara defisit kalori tanpa menghitung kalori. Jadi bisa dilihat secara visual saja. Nah, kalau teman-teman pengen turun berat badan, ini ada rekomendasi dari Kemenkes gitu kan. Kalau isi piringku ini untuk orang normal, kalau orang yang pengen turun berat badan bisa pakai eh, metode piring T gitu kan ya. T setengahnya sayur ini kan kayak huruf T tapi kurang diputar satu kali gitu ya. Setengahnya itu sayur dalam porsi piringnya, kemudian seperempatnya protein, seperempatnya karbohidrat. Jadi kalau misalkan nasi gitu kan ya, nasi ya seperempat gitu kan ya. Lauknya kemudian pilih yang non karbohidrat gitu kan ya, misalkan kentang goreng atau sambal goreng kentang, kemudian apalagi bakwan jagung ya. Itu semuanya termasuk karbohidrat ya. Masuknya di sebelah sini gitu kan ya. Jangan kemudian dimasukkan di sini sebagai lauk karena dia sama-sama karbohidrat, apalagi nasi dan mie gitu kan. Boleh tapi nasi dan mie-nya porsinya tetap segini gitu kan ya. Jadi dibagi lagi dua gitu kan. Nasinya setengahnya ini, mie-nya setengahnya ini tuh boleh. Tapi kalau misalkan nasinya di sini, kemudian mie-nya di sini, ah berarti itu double karbo ya. Kemudian sayurnya lebih banyak. Kenapa sayur lebih banyak? Karena sayur itu sifatnya mengenyangkan dan bikin kenyang lebih lama. Sehingga ketika kita kenyang lebih lama, keinginan kita untuk makan makanan yang lain itu jadi lebih berkurang dalam durasi waktu yang lebih lama gitu. Cara yang lain, Mas, saya nggak pakai piring karena saya bungkus gitu kan ya. Saya beli nasi Padang tapi bungkus. Biasanya kalau beli nasi Padang bungkus kan nasinya lebih banyak gitu kan. Maka bisa pakai cara ini gitu kan ya. Pakai ukuran porsi tangan masing-masing gitu kan. Ingat ya, tangan masing-masing bukan tangan orang lain. Ya. Karena tangan masing-masing orang tuh ukurannya berbeda ya. Jadi itu adalah representasi dari porsi makan teman-teman semua sendiri-sendiri gitu. Proteinnya 1 sampai 2 porsi, sayurnya 1 sampai 2 porsi, karbohidratnya 1 sampai 2 porsi ya. Kalau misalkan prinsipnya piring T, berarti proteinnya 1 porsi, sayurnya 2 porsi, karbohidratnya 1 porsi. 1 porsinya protein itu sekitar 1 telapak tangan, 1 porsinya sayur itu sekitar 1 kepal tangan, 1 porsinya karbohidrat itu sekitar 1 tangkup tangan masing-masing. Ya, jadinya seperti ini. Protein 2 porsi, sayurnya 2 kepal, karbonya eh, 2 tangkup, jadinya seperti ini. Kalau misalkan mau turun berat badan, sekali lagi fat loss dengan apa namanya dari melihat dari piring T tadi berarti proteinnya 1 porsi, sayurnya 2 porsi, karbonya kemudian 1 porsi gitu. Kalau mau pengen bentuk massa otot nih buat teman-teman yang nge-gym, maka proteinnya bisa dibanyakin. Jadi proteinnya 2 porsi, sayurnya bisa 1 sampai 2 porsi, karbonya 1 porsi. Kalau teman-teman pengen
ini lagi lari maraton ya, butuh karbo lebih banyak, atau mungkin hari itu akan ada aktivitas fisik yang banyak. Saya hari ini mau ada acara nih, kegiatan di Untirta gitu kan, sehingga banyak gerak, banyak koordinasi di lapangan gitu-gitu. Saya kira kayaknya butuh tenaga yang lebih banyak. Maka karbonya bisa 2 porsi, sayurnya 1 porsi, proteinnya sayurnya 2 porsi, sorry, karbonya 2 porsi, sayurnya 2 porsi, proteinnya 1 porsi. Jadi porsi ini sangat-sangat fleksibel, disesuaikan dengan teman-teman itu kegiatannya mau ngapain, atau goalsnya mau apa, mau naik berat badan, atau mau ada kegiatan, mau turun berat badan, mau membentuk massa otot, bisa diutak-atik pakai porsi yang ini tanpa harus mengikuti jenis-jenis diet yang lagi viral gitu kan ya. Terus resep makanannya apa, menu makanannya terserah gitu kan, teman-teman mau bikin nasi padang, nasi sayur asem, sayur sop, asalkan ikut prinsip ini. Terus kalau misalkan makan di luar gimana? Atau menunya harus apa gitu kan ya. Nah, masalah menu ini juga tidak masalah gitu kan. Asalkan sesuai prinsip yang di kanan ini. Porsi, cara olah, dan padu padan. Kuncinya itu untuk bikin menu gitu kan ya. Yang pertama porsi. Porsi sesuaikan dengan yang tadi gitu kan. Yang kita bahas ya. Piring T, kemudian kepal-kepal itu porsi. Cara olah. Semua jenis menu makanan itu boleh gitu kan. Asalkan cara olahnya itu sebisa mungkin seperti ini gitu kan ya. Jadi minim penggorengan gitu kan, minim yang deep fried gitu kan ya, misalkan yang apa namanya, makan-makan digoreng dengan minyak yang banyak gitu kan ya. Kemudian mungkin kalau bersantan juga santannya jangan banyak-banyak gitu kan. Misalkan di warteg ya, minta banyakin sayur ya, lauknya cukup kalau bisa yang tidak digoreng. Ada pepes, ada ayam kecap, ada ayam panggang, ayam bakar, itu semua adalah opsi yang tidak digoreng. Nasi sedikit ya, sesuai dengan yang porsi telapak tangan tadi. Kemudian minum tanpa gula, kalau bisa nggak pakai kerupuk atau kerupuknya satu. Kalau misalkan di warung-warung ayam pecel gitu bisa ayam dada gitu kan ya. Kemudian nasinya setengah porsi, lalapannya minta ditambah ya, minum tanpa gula, nggak pakai kerupuk. Atau misalkan kalau di luar rumah itu bisa misalkan nasi padang gitu, katanya nasi padang nggak sehat karena tinggi santan dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa siasati. Misalkan ayamnya pilih yang balik lagi lauknya pilih yang nggak digoreng. Misalkan ada rendang itu kan nggak digoreng, atau ayam pop digoreng tapi sedikit gitu kan. Kemudian karena rendangnya sudah ada bumbunya meresap gitu kan, maka santannya atau mungkin sambal yang berminyak itu requestnya minta sedikit aja, jangan banyak-banyak karena itu minyaknya juga banyak. Kemudian nggak pakai kerupuk. Jadi balik lagi kuncinya yang pertama porsi, yang kedua cara pengolahannya gitu kan ya. Yang ketiga padu padan. Padu padan itu tadi ya. Kalau udah ada nasi ya kemudian lauknya jangan pakai sambal goreng kentang, jangan pakai perkedel jagung gitu gitu. Cemilannya jangan yang roti gitu kan ya. Atau mungkin nasi dengan mie, itu padu padan yang mungkin enak di lidah tapi sebenarnya dari segi gizi kurang seimbang. Jadi padu padannya harus ada nasi, ada karbohidrat, ada protein dan ada sayur ya. Dipadu padankan sedemikian rupa gitu kan, sehingga membentuk porsi yang seperti ini tadi gitu. Porsi cara olah padu padan. Dan terakhir, oh iya, udah ditinggal sedikit slide-nya. Mungkin ubah juga urutannya bisa. Biasanya kita orang-orang Indonesia itu sukanya adalah ambil dulu nasi gitu kan sampai di piringnya penuh gitu kan. Baru kemudian sisa ruangannya baru kita ambil untuk sayur dan lauk pauk. Itu biasanya potensi makan karbonnya jadi berlebihan ya secara visual, secara psikologis. Mungkin bisa kita balik gitu kan untuk next makanannya gitu kan ya. Ambil dulu yang pertama misalkan sayur gitu kan ya. Kemudian ambil kedua itu adalah protein gitu kan ya. Baru kemudian sisa ruangan itu baru kita ambil karbohidratnya atau nasinya. Sehingga secara visual ketika piring itu masih kosong kita masukin sayur, potensi sayurnya itu lebih banyak gitu kan ya dibandingkan dengan karbo. Ketika kita masukin nasi karena piringnya sudah penuh, maka wah ini nggak ada ruang lagi nih buat nasi. Ya udah masukin sedikit aja secukupnya. Jadi hal-hal sekecil ini, sesederhana ini itu bisa merubah secara signifikan dari porsi makan yang kita konsumsi gitu. Misalkan teman-teman kondangan gitu kan ya, atau mungkin makan di rumah juga bisa diterapkan seperti ini. Nah, jadi urutannya yang pertama adalah sayur dan buah, kemudian protein dan lemak, baru ketiga sumber karbohidrat yang bisa untuk lebih tahan lama. Nah, terus kemudian 2 slide lagi, em, kadang-kadang kita punya goals untuk turun berat badan gitu kan ya. Resolusi 2026, pengen turun berat badan 10 kilo gitu kan, pengen lebih sehat, pengen lebih langsing gitu. Biasanya resolusi-resolusi seperti itu tidak akan bertahan lama, hanya bertahan di bulan Januari. Karena goalsnya, resolusinya itu tidak nyata, hanya
sekedar angan-angan gitu kan ya. Kurang spesifik, kurang efektif, tidak actionable. Pengen kaya, pengen pinter, pengen punya rumah, pengen langsing, itu apa to-do list-nya? Nggak ada gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Nah, maka kita bisa ubah tuh dari goals-goals yang seperti itu, kita bisa mulai rincikan tujuan-tujuan atau goals yang itu actionable, yang itu bisa kita lakukan dan kita bisa evaluasi gitu kan. Dan tujuannya itu lebih ke mengubah perilaku. Misalkan resolusi 2026, saya harus makan sayur minimal 1 porsi per hari gitu kan ya. Selama setahun penuh gitu kan ya. Misalkan kalau misalkan 2025 belum pernah makan sayur setiap hari gitu. Jadi itu bisa di checklist gitu kan. Oh, hari Senin tanggal 1 Januari saya makan sayur, oke, checklist. Hari Selasa saya makan sayur, checklist. Hari Rabu, oh saya nggak makan sayur, kenapa ya? Bisa dievaluasi. Oh, ternyata hari ini banyak makan di luar gitu kan karena ada acara dan seterusnya, sehingga saya hari ini nggak makan sayur. Nah, itu bisa dievaluasi dan kita bisa pikir, berarti besok mungkin saya di rumah harus sedia sayur yang cepat ready untuk makan gitu, misalkan tomat atau timun atau segala macam, sehingga hari Kamis meskipun saya banyak makan di luar, saya tetap bisa makan sayur dan lain-lain sebagainya. Jadi fokusnya adalah tujuan yang itu actionable, bisa dieksekusi dan bisa dievaluasi, ketimbang tujuan yang angan-angan seperti ini. Ini nggak bisa dievaluasi nih. Turun berat badan kan di luar kontrol kita gitu kan. Suka-suka badan kita aja. Jadi gimana kita mengevaluasinya? Dan yang terakhir, agar diet itu nggak stres gitu kan ya, maka jangan hanya melulu to-do list kita itu dikurang-kurangin semua, tapi juga bisa ditambah loh. Jadi dua ini bisa dikombinasikan. Misalkan, oh aku pengen diet, berarti aku harus mulai ngurangin makan nih. Aku nggak mau makan pagi karena aku mau turun berat badan. Makanya cuma makan siang sama makan malam. Oh, aku harus mengurangi porsi makan. Oh, aku harus mengurangi makan nasi karena lagi diet. Aku harus mengurangi gorengan. Aku harus mengurangi minuman manis dan ngurang-ngurangin yang lain. Itu kalau misalkan semua dikurangi jadinya kita stres ya. Jadi mindset kita juga perlu ditambahkan, dikombinasikan dengan ditambahkan gitu kan. Nggak harus dikurangi. Misalkan nambah makan buah sebelum sarapan, nambah porsi protein setiap jam makan, nambah porsi sayur setiap jam makan, nambah minum air putih setiap bangun tidur, nambah minum air putih setiap sebelum makan ya, nambah stok buah dan sayur di rumah ya, nambah jalan kaki naik tangga, itu juga bisa kita lakukan. Ya, sehingga kita punya to-do list banyak tuh dalam 1 tahun. Teman-teman bisa rancang, misalkan 1 tahun kan ada 57 minggu tuh. Tulis saja 57 item yang perlu teman-teman lakukan, programnya konsisten selama 1 minggu per satu item. Misalkan minggu pertama bulan Januari, mengurangi eh, porsi minuman gula, minuman gula dikurangi dari yang 3 kali sehari biasanya menjadi 2 kali sehari. Udah 1 minggu pertama fokus ke itu aja gitu kan. Di checklist hari ini iya enggak, hari ini iya enggak, sampai 1 minggu pertama. 1 minggu kedua ditambah lagi, misalkan nambah buah sebelum sarapan, checklist checklist checklist, sampai kemudian 57 minggu sampai akhir tahun. Itu udah jadi program diet teman-teman masing-masing yang bisa teman-teman lakukan selama 1 tahun dan bisa dievaluasi. Oh, ternyata saya masih banyak bolongnya, berarti saya harus ulangi lagi minggu depan gitu kan. Atau oh, saya udah berhasil nih, apalagi nih yang bisa kita lakukan. Jadi fokusnya di situ, berat badan itu nanti akan mengikuti ya. Berat badan akan jadi bonusnya. Daripada kita setiap hari itu pagi hari bangun tidur nimbang tapi berat badannya nggak turun-turun gitu kan. Kita jadi stres gitu kan. Tapi kita nggak tahu harus ngapain ya. Akhirnya diet lagi, diet yang secara ketat, aku nggak mau makan nasi, berat badanku nggak turun-turun gitu gitu, akhirnya stres sendiri dan kita nggak tahu mau ngapain. Jadi ini lebih realistis. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Rizal yang sudah memberikan informasi yang sangat positif sekali nih bagi kita pekerja khususnya untuk menerapkan diet yang lebih baik gitu ke depannya. Kayak tadi juga sudah di-highlight ya, kayak kita bisa menambahkan sayuran setiap jam makan gitu ya Pak, kemudian buah juga sebelum sarapan, protein setiap jam makan dan lain sebagainya. Semoga nanti bisa diterapkan nih oleh Bapak Ibu dari para pekerja yang ada di Rektorat Untirta. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai gizi, diet yang nantinya bakal Bapak Ibu lakukan, mungkin bisa langsung saja Bapak Ibu di chat atau boleh open mic, mangga. Boleh. Oke, ini sudah ada yang raise hand ya Pak. Boleh dipersilakan kepada Pak Rai untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih, Kakak.
Iya, ini bertanya nih Pak Rizal ya. Ya, salam kenal Pak Ray. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya tadi, pemaparannya banyak sekali nih yang belum saya mengerti. Mungkin Bapak Oke, Ibu juga belum pada ngerti itu di rumah. iya. Ya, jadi pertanyaannya mungkin singkat sih. Jadi kan kita ini apa ya, istilahnya tidak paham betul akan gizi dari setiap makanan yang kita makan. Mhm. Nah, selanjutnya ada nggak sih kayak tips gitu untuk apa ya istilahnya mengidentifikasi bahwasannya kandungan gizi dari makanan yang kita makan itu udah tepat atau belum gitu. Terus juga kalau untuk dari saya pribadi ya karena memang saya lagi apa ya istilahnya berusaha untuk meningkatkan massa otot dengan Mhm. apa latihan beban di Mhm. gym. Nah itu terkadang apa ya istilahnya karena saya masih tinggal dengan orang tua, jadi Mhm. makanannya ya yang dimasak orang tua aja saya makan gitu. Oke. Jadi tidak tidak selalu serta-merta makan makanan proteinnya tinggi atau yang rendah lemak. Ya. Kalau susu juga kadang-kadang saya beli yang full protein atau yang biasa susu biasa yang kadar lemaknya mungkin tinggi. Nah, saya juga dengar dari teman-teman saya di gym juga katanya kalau misalkan mau apa menambah berat badan, mau menambah massa otot juga eh, bebas bebas makan apa aja yang penting latihannya ditambah. Itu benar nggak Hmm. sih? Ya Oke. mungkin itu aja Pak Rizal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ray. Pertanyaannya ya. Ada tiga kayaknya pertanyaannya. Yang pertama adalah cara mengidentifikasi identifikasi kandungan gizi dalam makanan. Yang kedua adalah kalau misalkan makan masih di rumah, makan di rumah dengan orang tua. Yang ketiga adalah tadi kalau mau naik massa otot, boleh makan bebas ya, asalkan latihan gitu kan. Apakah benar? Oke, yang pertama adalah cara identifikasi dari eh, kandungan gizi makanan ya. Memang kalau misalkan kita belajar gizi itu sebenarnya eh, agak banyak yang harus dipelajari, tapi coba saya persingkat gitu kan ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu ada lima. Ini saya share screen aja bisa kali ya. Biar lebih gampang ya. Ini saya share screen. Ada saya kutip dari Google juga gitu kan, karena saya nggak mempersiapkan slide-nya. Oke. Nah, jadi sebagai gambaran saja, setidaknya ada tambah air satu. Ada 6 komponen gizi secara umum untuk makanan yang kita makan sehari-hari. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, gitu kan ya. Karbohidrat itu adalah sumber energi ya. Jadi kalau kita mau dapat energi untuk kegiatan sehari-hari itu sumber utamanya karbohidrat. Karbohidrat itu contohnya yang paling gampang nasi gitu kan ya. Selain nasi ada ubi, kentang, mie, singkong, jagung, itu sumber karbohidrat. Ada listnya nanti kalau misalkan mau nanti bisa eh, WA Pak Farudin gitu kan, diminta minta listnya apa aja karbohidrat itu, apa protein apa. Kalau protein, protein itu kayak ayam, telur yang hewan-hewani itu. Ayam, telur, ikan, daging, susu, seafood, kemudian tempe, tahu, kedelai-kedelai, kacang-kacangan itu protein. Lemak itu rata-rata dari minyak gitu kan ya, butter, margarin ya. Kemudian di apa kulit ayam, gaje itu ada di lemak. Jadi tiga itu karbohidrat, protein, lemak. Vitamin dan mineral ini biasanya di buah-buahan dan sayuran, simpelnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita makan sebaiknya semua komponen itu ada gitu kan ya. Kalau udah ada nasi, ya ada ayam, ada sayur gitu kan ya. Biasanya minyak itu mengikuti gitu kan, karena kita makan juga pasti akan ada minyaknya sedikit, entah itu dari sayur atau segala macam. Jadi kombinasi itu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral ya. Nanti boleh eh, saya share
listnya apa saja yang termasuk karbohidrat lebih lengkapnya gitu kan, protein apa, lemaknya apa, atau nanti bisa juga ngobrol dengan Pak Farudin. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah tentang kalau makan di rumah dengan orang tua bagaimana. Nah, ini yang juga saya alami dulu ya, waktu zaman-zaman awal nge-gym juga seperti itu. Nah, jadi yang saya lakukan adalah ya udah makan apa yang disediakan orang tua. Cuman ini kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukan berdasarkan kata jurnal atau apa ya. Kalau berdasarkan saya pribadi dulu ketika nge-gym dan masih makan di rumah orang tua, dan saya juga masih sering pulang ke rumah orang tua sih sebenarnya kalau misalkan lagi pulang ke Indonesia. Yang saya lakukan adalah nggak apa-apa tetap makan masakan orang tua gitu kan ya. Tapi kita nambah sendiri asupan protein gitu kan. Karena kalau nge-gym itu yang penting ketika bentuk massa otot itu kan protein. Jadi biasanya kalau orang tua masak sayur sop misalkan dengan apa misalkan ayam atau apapun itu, saya tetap punya makan nggak apa-apa makan ikut mereka, tapi saya punya list protein yang harus saya makan seberapa banyak di hari itu. Jadi jadwal saya rutin misalkan pagi hari saya nambah sendiri telur misalkan tambah 2 butir atau 3 butir gitu kan sebagai tambahan untuk menu yang dimasak orang tua misalkan. Kemudian siang hari juga sama gitu kan ya. Misalkan orang tua masak oseng-oseng apa segala macam dengan lauknya segala macam ayam goreng atau apa. Karena saya merasa saya kurang harus nambah protein, saya bisa nambah proteinnya gitu kan sesuai dengan porsi yang kepal-kepal tadi. Biasanya saya porsinya kalau protein minimal 2 telapak tangan setiap kali makan. Jadi kalau misalkan paginya cuma dari orang tua ada makanan telur satu, berarti saya harus tambah 2 telur lagi biar bisa mencukupi 2 telapak. Kalau siang misalkan pakai ayam gitu kan, saya tambah sendiri beli ayam sendiri gitu kan ya, diolah sendiri atau mungkin beli tempe diolah sendiri sehingga menambah dari apa yang dimasak orang tua. Kira-kira seperti itu sih kalau misalkan makan di rumah dengan orang tua. Jadi lama-lama nanti orang tua juga paham bahwa kebutuhan protein kita memang lebih tinggi gitu kan dibandingkan mungkin yang tidak latihan beban karena kita punya goals, punya tujuan untuk menaikkan massa otot. Seperti itu. Ya, bisa disihati dengan seperti itu. Jadi nggak masalah makan masakan di rumah di orang tua itu nggak masalah, kita tetap bisa makan. Cuman kita proteinnya mungkin butuh lebih banyak ya, sehingga kita bisa menambah. Jadi kita nggak masak sendiri yang mana itu juga mungkin tidak menghargai masakan orang tua gitu kan ya. Tapi kita juga tetap bisa memenuhi kebutuhan protein kita. Kalau misalkan masaknya dipisah-pisah, harus dipisah-pisah, jadinya ribet gitu kan. Dan sebenarnya nggak apa-apa, balik lagi kita masuk ke materi yang tadi, menu apapun tuh bisa kita makan, asalkan porsinya tadi tepat, padu padannya, dan cara pengolahannya. Yang ketiga, kalau mau naik massa otot, bolehkah makan bebas asal latihan beban? Nah, ini setengah benar, setengah setengah kurang tepat. Benernya apa? Benernya adalah ketika kita ingin naik massa otot, berarti kita harusnya nggak dalam kondisi defisit kalori, harus surplus kalori. Berarti makanannya harus banyak gitu kan. Sebenarnya makan harus banyak, itu benar. Tapi balik lagi, kalau makannya kebanyakan dan jenis makanannya itu yang tidak tepat, itu larinya bukan ke otot tapi malah ke lemak gitu kan ya. Misalkan kita, oh boleh makan bebas nih, berarti makan yang bergula-gula boleh, makan yang berlemak-lemak boleh gitu kan ya. Akhirnya larinya bukan ke otot, tapi justru ke lemak gitu kan. Akhirnya nggak jadi otot, tapi malah perut kita yang jadi lebih maju gitu kan. Jadi makannya boleh bebas, tapi usahakan adalah yang tetap tidak terlalu tinggi gula ya, tidak terlalu tinggi lemak gitu kan. Misalkan karbohidratnya karbohidrat kompleks, misalkan ubi-ubian, roti gandum ya, singkong, nasi itu boleh banyak gitu kan. Tapi kalau misalkan minuman-minuman manis ya itu sebaiknya tidak banyak, tetap aja gorengan-gorengan itu juga tidak gitu kan, tidak terlalu banyak. Terutama adalah protein juga ya. Jadi proteinnya juga harus banyak ya. Makan telurnya banyak, makan ayamnya banyak gitu kan ya, makan tempe tahu gitu kan ya kalau misalkan versi yang lebih terjangkau tempe tahu gitu kan itu juga dibanyakin gitu kan ya, jadi banyak itu benar tapi jenisnya juga harus diperhatikan, intinya banyak yang karbohidrat ya, singkong ubi segala macam dan juga protein ya, ayam telur susu itu boleh, tapi yang mungkin dikurangi atau tidak boleh terlalu banyak adalah makanan dan minuman bergula dan tinggi gula dan tinggi lemak, karena percuma gitu kan ya, kita mau bangun rumah gede tapi yang ditambah bukan batu bata gitu kan, tapi yang ditambah itu adalah pernak-pernik yang sebenarnya itu bisa nanti gitu. Misalkan kayak pintu segala macam itu kan untuk pintu aja, tapi kita butuhnya batu bata semen gitu. Di mana itu karbohidrat dan protein gitu kan ya. Sehingga itu yang harus dibanyakin. Jadi jawabannya setengah benar, setengah kurang tepat. Banyak boleh, tapi jenisnya juga harus tepat gitu kan ya. Tidak boleh sembarangan
oh banyak manis-manis boleh, berarti martabak manis seloyang boleh gitu. Ya itu nanti jadinya melarinya ke lemak. Kira-kira seperti itu ya Pak Rey, semoga terjawab. Jika tidak, boleh nanti bisa kita diskusi lagi. Baik, terima Oke, baik. Terima kasih Pak Rey sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa yang juga ini ya sebagai wakil juga nih, mewakili dari berbagai para pekerja yang mungkin pertanyaannya sama gitu, yang mau bulking atau yang lagi mau meningkatkan masa otot gitu ya Pak. Semoga terjawab ya Pak. Apakah sudah terjawab Pak Rey? Sudah. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Pak Riza yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa informatif sekali. Oke, ini juga ada pertanyaan nih Pak dari kolom chat dari Bu Dwi Ainun. Nih, pertanyaannya mungkin juga mewakili nih. Sudah defisit kalori, tapi ternyata BB-nya tetap stuck. Nah, kira-kira apa ya Pak yang harus dilakukan gitu? Oke, mungkin Mangga Pak boleh dijawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, juga pertanyaan menarik. Butuh satu ini sendiri ya, satu sesi sendiri sebenarnya untuk menjelaskan secara detail gitu. Tapi intinya adalah ini juga sering dialami oleh banyak orang ketika pengen turun berat badan gitu kan. Setelah melewati bulan ketiga atau bulan keenam, biasanya kemudian masuk masa namanya plateau gitu kan ya. Di mana berat badan itu akhirnya stuck. Saya kemarin 6 bulan kemarin bisa turun 10 kilo, tapi sekarang mau turun berat badan lagi susah gitu. Penyebabnya ada banyak gitu kan. Jadi bisa di tracing satu-satu nanti penyebabnya gitu kan ya. Tapi saya coba list eh, beberapa penyebab kenapa berat badan bisa stuck. Yang pertama adalah karena ketika kita turun berat badan, misalkan sudah turun 10 kilo, kita harus menghitung ulang kebutuhan kalori kita gitu kan ya. Karena kalau misalkan kita sudah turun berat badan, kalorinya itu otomatis kebutuhannya juga akan berkurang. Sehingga misalkan nih, berat badan awal 80 kilo dengan kebutuhan kalori 2.500. Maka ketika kita makan 2.000 kalori, itu sudah defisit kalori sehingga bisa turun berat badan. Tapi ketika berat badan itu sudah menyentuh 70 kilo gitu kan, maka kebutuhannya itu anggap saja misalkan 2.000 kilokalori. Sehingga kalau kita makannya tetap 2.000 kilokalori, ya nggak turun karena dia itu sudah dalam kondisi bukan defisit kalori. Jadi harus dihitung ulang dan nanti kita kita sesuaikan lagi defisit kalorinya. Itu yang pertama ya. Jadi mungkin kita belum defisit kalori karena kita sudah turun berat badan. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi karena adanya perubahan komposisi tubuh yang tadi gitu kan ya. Kan balik lagi tadi ada materi yang mana badan kita itu bukan semuanya lemak ya. Ada otot, ada tulang, ada apalagi air, ada lemak dan seterusnya. Mungkin berat badan tidak turun, tapi sebenarnya masa lemaknya yang turun gitu kan. Lemak turun tapi karena kita olahraga akhirnya ototnya berat badan berat ototnya naik sehingga apa lemaknya turun, ototnya naik, jadinya seimbang lagi secara berat badan gitu kan ya. Sehingga cara yang perlu dilakukan adalah eh, harus lebih details gitu kan ya. Berat badan nggak turun tapi ternyata lingkar pinggang sudah makin mengecil gitu kan. Lingkar perut makin mengecil, lingkar paha makin mengecil. Tapi berat badan nggak turun. Berarti itu juga progres yang bagus gitu kan. Progres yang perlu diapresiasi. Berarti, oh lemak saya turun tapi otot saya naik karena saya rajin berolahraga. Tapi berat badan nggak turun. Jangan khawatir gitu kan ya. Karena berat badan bukan satu-satunya parameter. Terus yang ketiga itu juga bisa jadi water retention gitu kan yang komposisi itu. Jadi mungkin bukan otot tapi air, cairan gitu kan. Karena mungkin kita minum lebih banyak atau mungkin segala macam jadi berat badannya nggak turun. Yang ketiga mungkin karena cara ngukur kita itu belum konsisten. Jadi yang baik itu adalah ngukur di waktu yang sama dan kondisi yang sama. Bangun tidur setelah BAB, setelah BAK, sebelum makan dan minum, dan dalam kondisi yang badan itu benar-benar tidak ada baju yang berat. Nah, itu diukur secara konsisten gitu kan ya. Cara ngukurnya bisa dengan dua cara. Bisa diukur secara mingguan, atau mungkin diukur secara harian tapi di rata-rata setiap minggu. Ya ini agak teknis ya. Jadi kalau diukur mingguan misalkan setiap hari Minggu gitu kan ya. Maka hari Minggu pertama, Minggu kedua, Minggu ketiga, Minggu keempat itu diukur. Tapi bisa jadi ketika mengukur di setiap hari Minggu aja itu kondisi hari Sabtunya itu berbeda-beda gitu kan. Ada yang setiap Sabtu Sabtu ini misalkan kondangan makan lebih banyak, Sabtu depannya mungkin di rumah aja jadi makannya nggak lebih banyak sehingga adanya fluktuatif itu. Nah, cara yang kedua adalah dengan timbang berat badan setiap hari dalam kondisi yang sama, kemudian di rata-rata setiap 1 minggu sekali.
Nah, itu akan menggambarkan lebih lebih menggambarkan berat badan kita trennya seperti apa gitu kan kalau kita merata-rata. Karena kita nggak pernah tahu dalam 1 minggu itu variabel makan kita seperti apa saja. Ada kondangan, ada makan di kampus dan seterusnya. Itu ya. Yang terakhir ada sebenarnya masih banyak tapi ini yang 4 yang penting gitu kan. Yang pertama tadi belum defisit kalori karena berat badan sudah turun, jadi harus dihitung ulang. Yang kedua adanya perubahan body komposisi, lemaknya turun, ototnya naik sehingga berat badannya masih sama. Yang ketiga tadi mungkin mengukurnya harus lebih konsisten dan dengan kondisi yang sama. Yang keempat adalah jangan menganggap bahwa tidak turun berat badan itu berarti progres kita itu stagnan. Karena di luar sana berdasarkan penelitian justru malah hampir 90%, 92% kalau nggak salah berdasarkan data, orang yang turun berat badan itu biasanya setahun kemudian itu banyak yang berat badannya kembali naik ke berat badan semula sebelum diet atau bahkan lebih naik lagi seperti lebih banyak daripada sebelum diet. Contoh adalah kalau teman-teman pernah nonton reality show The Biggest Loser ya di Amerika yang dia itu orang-orang benar-benar obes kemudian dimasukin program selama berapa bulan nggak tahu gitu kan untuk turun berat badan. Ternyata setelah di follow up selama 1 tahun setelah acara itu, peserta-peserta itu banyak yang kemudian berat badannya naik lagi ke semula atau bahkan naik lebih dari berat badan ketika sebelum ikut program. Nah, jadi pesan yang mau saya sampaikan adalah eh, jangan anggap ketika berat badan itu stuck, itu berarti progresnya stagnan. Tapi justru berarti badan teman-teman itu, badan Bapak Ibu itu sedang dalam kondisi bertahan dengan berat badan itu tanpa kembali lagi ke naik ke berat badan semula gitu kan. Dia lagi berarti badan kita tuh lagi sedang sedang membuat setting point yang baru gitu kan ya. Makanya dia nggak naik berat badan tapi juga belum turun. Nggak apa-apa dinikmatin aja gitu kan. Dietnya tetap enjoy aja gitu kan. Maksudnya ada break diet juga dan segala macam. Tapi nanti bisa mulai lagi mungkin dua bulan kita break gitu kan ya. Kita coba enjoy sedikit gitu kan ya. Baru kita mungkin nanti atur ulang strateginya gimana biar bisa turun berat badan. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah balik lagi sebaiknya tidak hanya menggunakan berat badan sebagai satu-satunya parameter keberhasilan atau kegagalan diet kita ya. Bisa konsisten di berat badan itu juga progres. Kita semakin jadi lebih kuat gitu kan ya. Atau lingkar pinggang kita, lingkar perut kita itu semakin menyusut itu juga progres. Kita bisa lebih bahagia, kemudian bisa nggak takut lagi dengan makanan-makanan yang mungkin kita menganggap makan itu makan nggak sehat ketika sebelumnya. Kita bisa lebih bugar, berenergi gitu kan, lebih bahagia gitu kan. Itu semua juga nggak gampang capek gitu kan ya. Itu semua adalah progres-progres diet selain berat badan yang juga harus kita notice dan kita apresiasi. Kira-kira seperti itu. Semoga terjawab, Budi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizal atas jawabannya. Sangat informatif sekali lagi. Ternyata untuk defisit kalori itu kita tidak hanya bisa melihat dari parameter BB yang stuck aja ya Pak ya, tapi kita juga bisa melihat dari body komposisi tubuh, mungkin bisa turun atau bisa lebih ke arah yang lebih baik gitu. Ini juga jadi informasi juga nih buat kita gitu. Semoga nanti selain dari defisit kalori itu kita tidak hanya untuk melihat BB aja yang dimana nanti kayak jadi kita bikinnya pusing gitu ya Pak, kok ini kita defisit kalori tapi kita nge-stuck. Jadi nggak ada rasa motivasi untuk tetap diet gitu mungkin. Nah, mungkin kita bisa lihat lagi gitu dari body komposisinya atau lingkar perut atau lingkar pinggang seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Rizal atas jawaban yang sangat informatifnya. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian tadi sudah adanya sesi tanya jawab, sudah ada beberapa yang bertanya. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini ya Pak ya. Sudah sangat mewakili mungkin dari beberapa pekerja seperti itu. Oke, banyak ilmu baru dan sudut pandang menarik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pekerja, terutama untuk kita yang ingin tetap produktif, sehat, dan juga memiliki berat badan yang ideal tanpa harus mengorbankan kenikmatan dari makanan. Gitu. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Muhammad Rizal, Sarjana Gizi Magister Sains Dietitian atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kami semua. Terima kasih juga kepada para peserta wellness program yang telah berpartisipasi aktif, bertanya, dari awal hingga akhir. Semoga sesi Health Talk pada hari ini memberikan inspirasi untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan juga lebih seimbang. Gitu. Oke, menginjak acara selanjutnya,
Izinkan kami untuk memberikan apresiasi kepada Pak Rizal. Kami izin memberikan sertifikat kepada Pak Rizal yang akan diberikan langsung oleh Bapak Farudin Perdana. Pada Pak Farudin dipersilahkan. Oke, mungkin Bapak Farudin lagi terkendala jaringan ya Pak ya. Oke, kepada panitia boleh dipersilakan untuk share screen untuk memberikan sertifikat. Oke, Bapak, kami izin memberikan sertifikat ya Pak kepada Bapak telah berkontribusi sebagai narasumber dalam kegiatan Hall Talk dengan topik yang tadi sudah disampaikan dalam rangkaian kegiatan wellness program pekerja di lingkungan Rektorat Untirta. Terima kasih banyak sekali lagi Pak atas waktu dan kesempatannya telah berbagi ilmu kepada kami semua. Oh, mungkin dari Pak Farudin dipersilakan. Ya, terima kasih ya Mas Rizal ya, udah membersamai kita dan mohon diterima ya Mas ya, sedikit Terima penghargaan kasih. sertifikat dari kami. Sehat-sehat, sukses terus Mas Rizal, monggo. Amin. Terima kasih Pak Farudin. Ye, Sertifikat sami-sami. saya terima nggih. Semoga bermanfaat dan sukses. Ye, sami-sami. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Oke, kemudian selanjutnya kita akan lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum menutup. Silakan kepada Bapak Ibu mungkin yang sedang bisa untuk on cam terlebih dahulu agar kita bisa sesi dokumentasi dengan Pak Rizal. Silakan Bapak Ibu kami tunggu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sedang tidak bisa untuk on. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sedang ada beberapa yang berhalangan untuk on cam. Kepada panitia dipersilakan langsung saja untuk mendokumentasikan. Oke, saya izin untuk dokumentasi. Untuk itu mundur 1, 2, 3. Oke, sudah saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih kepada, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, juga kepada Pak Rizal yang sudah sekali lagi memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa diterapkan di lingkungan sehari-hari kita. Seperti itu. Akhirul kalam, saya tutup. Terima kasih sebanyak atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kesempatannya. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Semoga Pak. sehat-sehat selalu. Ya, sama.